menjawab pertanyaan sudah bergabung live via telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di Syukur mana? Allah, dengan hamba Allah di di Lombok. Masya Allah. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, terima kasih banyak Bu ya Allah, dari 2 minggu yang lalu saya coba untuk menghibur Ibu ya. Masya Allah. Ini terkait rumah tangga saya Bu ya. Ya. Saya ingin konsultasi, ingin tahu. Kan saat ini istri saya kan lagi bergugat cerai. Terus dulu kan istri saya dua kali pergi ke Singapura. Nah, dalam 2 kali pergi itu sebenarnya di awal saya tidak pernah mengizinkan, karena memikirkan anak-anak yang ditinggal pas waktu pergi pertama itu masih umur 1,5 tahun. Cuman waktu itu istri saya selalu mengancam, kalau tidak mengizinkan saya pergi, saya akan pulang, ceraikan saya akan gugat, gitu aja sampai 1 minggu yang saya izinkan pergi. Nah, setelah pergi yang pertama, saya menyadari saya pernah salah Bu ya, saya pernah selingkuh, itu saya sadarin. Seharusnya hal-hal begitu tidak usah disampaikan, baik. Yang berkenaan dengan aib tidak usah diceritakan. Ya maaf Bu ya. Jadi istri saya ini pernah bilang ke saya itu bahwa saya ini laki-laki yang dia beli sebagai suaminya dan dinaikkan derajatnya di keluarganya dia. Itu terus dia pernah juga bilang saya ini hanya numpang berhubungan intim sama dia. Intinya keterkaitan ini sama satu, bahwa dalam hati saya itu sama posisimu, sama-sama saya rindu sama mantan saya, sama kamu ke suami saya. Ini gara-gara faktor nafkah. Nafkah ini pun sebenarnya Buya karena gaji saya sudah hampir 70% kepotong di bank, dan itu pun sepengetahuan istri. Gitu. Saya ingin sebenarnya istri ini ngajak, sempat kemarin untuk pulang ke Singapura yang kedua itu, sebenarnya saya mengajak ke Buya untuk belajar masa kita berumah tangga, tapi 5 kali saya ajak dari dulu, selalu jawabannya saya tidak perlu seperti itu cukup kamu yang pergi, itu lebih itu ya. Saya harus gimana untuk ngasih tahu dia, ngebuka hatinya itu demi anak-anak yang 2 ini. Itu Bu ya. Apa yang harus caranya biar dia ngebuka hatinya. Seandainya pun misalnya saya disuruh sujud, saya akan sujud demi anak-anak ini. Yang penting dia juga mau berubah gitu loh. Itu aja sebenarnya Bu ya. Baik, subhanallah. Yeah. Baik, subhanallah, terima kasih. Terima Cukup? kasih banyak Bu ya, semoga panjang umur, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk yang di Lombok, yang pertama adalah banyak istighfar. Karena ujian yang Allah berikan itu bisa saja memang untuk mengangkat derajat, tapi juga bisa karena dosa-dosa. Urusan ekonomi Anda, karena Anda rupanya sudah akrab dari cerita Anda dengan dunia perbankan yang ada bunganya ya. Karena 70% dari gaji adalah untuk cicilan. Kami menangkap dari sisi ini dan berjanjilah untuk berhenti daripada hal yang demikian itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah istri Anda. Hidup itu kan harus ada saling memberi kesenangan. Artinya dari pihak istri pun juga memang berjuang untuk menyenangkan Anda. Seperti Anda berjuang untuk menyenangkan dia. Jika tidak, atau misalnya bertepuk sebelah tangan, itu adalah musibah. Akan ada keterseksaan. Tidak ada keindahan. Maka dari itu, Anda sebagai seorang suami, apa sih yang diinginkan seorang istri? Tadi hanya pengen pergi saja. Kalau permasalahannya kurang dari sisi mana? Kalau memang Anda merasa kurang dari sisi ekonomi, Anda lebih giat lagi bekerja. Dan fahamkan kepada istri tentang ekonomi Anda. Atau memang kita tidak tahu betul permasalahan. Jadi hal-hal begini ini biasanya Anda harus duduk bersama. Kita pengen tahu apa sih omongan istri. Tapi istri Anda pun juga tidak mau. Ini amanat kami berikan kepada Anda. Sekarang gini, Anda komunikasi baik dengan istri Anda, minta apa, seperti apa sih keinginannya. Kalau seorang istri sudah menginginkan bercerai sampai bertahun-tahun seperti itu, berarti memang dia betul-betul ingin menjauh. Dan Anda
tidak perlu merepotkan diri Anda dengan memaksa orang yang sudah tidak mau dengan Anda. Khawatirnya apa? Ya kalau dia takut kepada Allah. Dalam keadaan berpisah dia menjaga dirinya. Anda pun juga demikian, takut kepada Allah dengan keadaan berpisah masih menjaga diri. Akan tapi dikhawatirkan dengan godaan-godaan setan, namanya manusia normal, akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa mengukur hal ini. Kalau memang istri Anda betul-betul tidak mau dan tidak bisa sampai seminggu, bayangkan. Rumah tangga itu kan senang bertemu, tapi kenapa dia senang pergi? Ada apa dengan ini semuanya? Sampai masalah mantan-mantannya disebut khawatir. Ya? Na'udzubillah, malah membuka dengan urusan dengan mantan-mantannya, na'udzubillah. Anda juga bertobat minta ampun kepada Allah atas kejadian yang pernah terjadi pada Anda. Allah Maha Pengampun. Kemudian sekarang komunikasi dengan istri. Setelah itu ini adalah anggap saja komunikasi yang menjelang akhir komunikasi. Anda tidak boleh berlarut-larut semacam itu. Anda laki-laki normal. Apalagi dalam kisah Anda pernah kejadian sesuatu yang tidak baik. Di saat berjauhan dengan istri, mana manusia normal, Anda berkala datangnya syahwat dan sebagainya. Khawatir akan terjadi sesuatu kehinaan lagi. Dan istri Anda pun demikian. Jadi, jika Anda sudah komunikasi baik, minta didamaikan oleh keluarga. Kalau sudah tidak bisa, ketahuilah, perempuan bukan hanya dia, laki-laki bagi dia bukan hanya Anda. Biarkan mengambil langkah jalan terbaik untuk semuanya. Kadang perceraian semacam ini menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Di saat tidak bisa dipertemukan. Karena seolah-olah yang kami tangkap dari omongan Anda, istri Anda sama sekali tidak berharap bertemu dengan Anda kok. Ya. Kenapa harus memaksakan? Tidak perlu Anda sampai bahasa pengen sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah tidak mau, jangan dipaksain. Anda akan tersiksa dengan itu semuanya. Diajak ketemu ulama pun katanya juga nggak mau, biar kamu saja. Jangan-jangan dia egois. Seolah-olah merasa paling baik, kalau pengen benar kamu saja, saya sudah benar. Lah repot kalau orang begini. Atau Anda yang berbohong, saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Artinya, jika ada keadaan semacam ini, memang kalau susah dipertemukan, maka disyariatkan tolak itu adalah untuk mencari solusi di saat tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Anda bisa bercerai dengan istri, bukan kami menghimbau cerai, akan tapi setelah proses tadi, Anda pisah dan Anda ambil wanita yang soleha. Adapun anak Anda, Allah yang ngurusi, yang penting Anda berjanji untuk mencukupinya. Semampu Anda, semaksimal Anda urusi anak-anak Anda. Maka setelah itu Allah akan nolong Anda. Sudahlah, hidup itu jangan capek. Mungkin Anda sangat mencintainya. Sebesar apapun cinta, semuanya akan ada perpisahan, misalnya kematian. Kalau tidak ada mati, dia mati. Atau semua mati. Kita pun juga demikian. Tapi kalau kita punya iman, nanti di alam barzah menemukan kenikmatan. Tapi kalau Anda dirundung susah semacam ini, apalagi na'udzubillah ada kejadian haram dosa lagi. Na'udzubillah. Nah ini bukan tambah senang, tambah capek dan tambah capek. Jadi seperti itu. Komunikasi, diskusi, kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan, ambil langkah apa yang dia inginkan. Kalau berpisah, sudah diselesaikan. Supaya semuanya mengambil langkah yang terbaik lagi. Dengan pilihan wanita pilihan Anda, dan dia dengan laki-laki pilihannya, supaya tidak berlarut-larut dalam keadaan semacam ini. Karena kalau terus berlarut dalam keadaan ini, yang mengintai siapa? Syaitan dan hawa nafsu. Untuk menjerumuskan dalam kehinaan, zina dan yang lainnya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya dan amin. Istri dan anak-anak dipertemukan dalam cinta, keindahan semuanya. Allah alam bisawab. Dan juga mungkin ya, dengan rumah tangga yang tidak harmonis juga, biasa orang seringkali menjadikan anak-anak sebagai alasan bertahan, tapi pun mungkin anak-anak juga tertekan juga dengan kondisi seperti itu. Seolah-olah ingin mempertahankan anak, akan tapi ternyata dia tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak. Bahkan mungkin di saat duduk dengan anak mencaci ibunya. Di saat duduk dengan ibunya nyaci bapaknya. Seolah-olah ingin akhirnya sang anak tidak menghormati bapak dan tidak menghormati ibu. Broken itu kapan terjadi? Di saat terjadi perpisahan tidak didasari ilmu. Kalau dalam Islam imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Di dalam Islam itu kalaupun orang harus bertemu dalam pernikahan adalah dengan cara hidup yang baik. Kalau harus berpisahan yang baik, tidak saling mencaci dan tidak mengolok. Bahkan semua berjanji komitmen bahwasanya sebagai seorang mantan suami akan mengatakan pada anaknya, "Wahai anakku, ibumu adalah ibumu, gak akan pisah sampai kapanpun. Memang dia pisah dengan aku, tapi ketahuilah dia adalah ibumu." Seorang ayah harus mengajari anaknya harus baik dengan ibunya. Seorang ibu mengajari anaknya harus baik dengan bapaknya, sehingga tetap menjadi anak berbakti pada orang tua. Tapi kenyataannya saat ini enggak. Seorang bapak pengen dibela oleh sang anak, semua kejelekan ibunya disebut. Seorang ibu pengen dibela oleh anak, semua kejelekan ayahnya disebut. Akhirnya apa? Anaknya tidak pernah menganggap bapak ibunya baik. Karena apa? Jelek semuanya. Akhirnya tidak ada penghargaan. Rugi semuanya. Itu namanya broken. Dan dengan kondisi seperti yang tadi sahabat hamba Allah di Lombok ini, untuk anak apakah lebih baik ikut bersama ibu atau bersama ayah? Seandainya terjadi perpisahan. Dia terjadi perpisahan. Itu bawa karena ibunya juga tidak ada di sini.
Ya, Bu, ya. Dibawa dan cari istri yang kira-kira bisa muliakan anak Anda. Artinya bukan Anda gandrung lalu menikahi seseorang, ada pertimbangan. Suatu ketika ada seorang menikah dengan Rasulullah, mengadu ke Rasulullah, saya menikah dengan seorang janda saja. Rasul, kenapa? Agar dia bisa menyisiri anak-anak saya. Sah. Anda menikah bukan saja untuk diri Anda, tapi untuk anak-anak Anda. Itu boleh-boleh menikah saja. Bukan hanya mengejar, wah ini itu, nah, tersiksa. Apalagi gandrung sebelum pernikahan, tersiksa lagi orangnya, nggak bisa membantu, nggak bisa diajak kerjasama, repot. Jadi Anda menikah, misalnya seorang laki-laki menikah atas dasar memang untuk sama-sama tolong menolong, bukan hanya sekedar. Kadang-kadang ini orang terlanjur senang mencintai kawan lama, teman reuni, nggak pernah mikirkan kehidupan setelah pernikahan itu apa sih. Ya, ya. Hanya nuruti namanya senang, cinta dan sebagainya. Iya, ya. Dan kadang seringkali malah anak yang jadi korban, akhirnya anak korban jadi menerima terlantar. bapaknya nggak terima, anaknya tidak terima, ada semacam itu, istilah anak ibu gitu, tiri yang kejam dan sebagainya. Baik.